Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Al-Alim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Syukur terindah, puji termegah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kang Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan lindungan kepada kita, tentunya dari setiap mara bahaya, dari setiap tentunya berbagai macam bencana kepada kita. Maka tentu di antara kita, kasih sayang Allah kepada kita tentunya dengan menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran kecuali sebagai penyembuh. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran kecuali sebagai penenang, mengobati hati yang gundah, mengobati hati yang gersang, sebagai obat, sebagai syifa. Tentu jaminan kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang bersandar kepada Al-Quran, ketika seseorang bersandar kepada pengobatan Nabi, yaitu doa ruqyah, maka sesungguhnya dia telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu yang menarik kali ini, ya insya Allah akan dijelaskan bagaimana sih sebetulnya tata cara terapi ruqyah mandiri. Bagaimana seseorang ketika membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh gangguan, dari pengaruh-pengaruh yang tentunya dapat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Tentu berbagai macam indikasi dan pengaruh yang selalu dalam kehidupan ini merongrong kita. Mulai cemasnya kita berlebihan, was-wasnya kita, sering mimpi buruknya kita, bahkan berbagai ujian, cobaan kepada kita, sakit kita yang tidak kunjung sembuh, atau berbagai penyakit baik medis ataupun non medis yang menyerang kita. Maka tentu kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tata cara yang Allah anjurkan, dengan tata cara yang Allah tentunya berikan tuntunan kepada kita. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyiapkan, menyediakan tata cara yang ilahiyah, tata cara yang langsung bersumber kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan doa ruqyah, bacaan-bacaan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ruqyah ini merupakan amaliyah, tata cara praktek pelaksanaannya, bagian dari perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul contohkan, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya memberikan panduan kepada kita. Karena tentunya ya, syifa ini sebagai penyembuh, tata caranya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kesembuhan yang hakiki, yaitu tentu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tata cara perlindungan kita, tata cara bagaimana kita bisa meruqyah mandiri, karena sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Ruqyah yang kita lakukan, pembentengannya, perlindungan yang kita lakukan dalam diri kita sendiri. Karena ketika orang lain itu hanya membantu dari sisi doa, membantu dari sisi cara, membantu dari sisi solusi, tapi kembali kepada kita, apakah kita bisa tentunya istiqomah, ya, melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita melakukan doa, namun kita masih tetap ada celah, dan celah itulah yang menjadikan pengaruh kepada kita. Langkah yang awal tentunya insya Allah kita bisa lakukan bagaimana tata cara praktek daripada ruqyah mandiri. Yang pertama,
tentunya kita sandarkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Apa tata cara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika dia meruqyah dirinya sendiri? Ya, yang pertama, baginda Nabi ketika sebelum tidur, baginda Nabi selalu melindungi dirinya dengan membacakan asma-asma Allah, kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Al-Quran. Tentu inilah bagian dari perlindungan baginda Nabi SAW dengan membacakan asma-asma Allah, ayat-ayat Al-Quran. Maka tentu ketika kita membacakan minimalnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, minimal 3 qul yang kita baca. Ya, minimalnya kita sebelum kita tertidur, ya, kita sudah melakukan doa perlindungan. Ketika kita bacakan kepada tangan kita, kemudian ketika kita sudah bacakan kepada tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, itulah bagian ruqyah yang mudah-mudahan ini diingat, ya, bagian dari tata cara ruqyah mandiri yang tentunya banyak diajarkan oleh guru-guru kami. Ya, tentunya mudah diingat oleh kita dan tentunya bacaan-bacaan, ya, yang insya Allah juga kita sama-sama bisa membacakan dan melafalkan. Pemirsa yang merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Nabi juga bagaimana mencontohkan ketika berlindung, ya, berlindung tentunya dengan asma-asma Allah, kalau mau ayat-ayat Al-Quran ditambah dengan ayat-ayat yang boleh jadi ini banyak sekali dicontohkan oleh para sahabat, yaitu dengan apa? Dengan ayatul kursi. Ini membacakan doa ruqyah dengan ayat kursi. Nah, apa yang dibacakan? Tentunya ayat kursi ini sebagai perlindungan. Bagaimana tentunya dicontohkan oleh para sahabat Nabi ketika dibacakan ayat kursi, ya, bagaimana syaitan ketika masuk ke baitul malnya, jadi harta yang dikumpulkan oleh muslim, kemudian syaitan masuk, ya, yang saat itu tentunya sahabat tercinta baginda Nabi, ya, yaitu Abu Hurairah, ketika dia melakukan penjagaan terhadap harta, kemudian datang, ya, syaitan yang menjelma sebagai manusia, kemudian dipegang oleh Abu Hurairah, kemudian syaitan itu berkata, ya, bahwa dia adalah syaitan dan memang tugasnya mengganggu. Maka kata Abu Hurairah, saya akan sampaikan kepada baginda Nabi. Jangan disampaikan kepada baginda Nabi. Kemudian dilepaskan. Namun ketika dilepaskan, Abu Hurairah diberikan satu kesempatan bagaimana syaitan memberikan, ya, senjatanya, memberikan apa? Tipsnya kepada Abu Hurairah, ketika engkau tidak ingin diganggu oleh syaitan atau oleh kami, kata syaitan, maka bacakan ayat kursi. Firman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini tips ini insya Allah mudah kita lakukan, mudah kita praktekkan. Maka minimalnya kita dengan 3 qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga ayat kursi, ya, sebagai perlindungan kita. Bagaimana keseharian kita harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga dalam praktek perlindungan ini, ya, tentu kita melihat bagaimana cara yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, termasuk pun malaikat Mikail dan juga yang lainnya. Dan ketika Jibril datang kepada baginda Nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, maka malaikat Jibril itu memegang dadanya baginda Nabi, kemudian membelah dadanya baginda Nabi. Nah, itulah tentu bagian dari proses apa? Proses baginda Nabi secara bahasanya tentunya dibersihkan. Walaupun tentu baginda Nabi ada dimaksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu kita tidak boleh lupakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi. Baginda Nabi tidak menginginkan, ya, berlarut-larut. Baginda Nabi tidak ingin baginda Nabi itu berlarut-larut dalam kesedihannya. Maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan hatinya dari sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan yang ketika kehilangan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi. Maka sebetulnya itulah bagian dari
proses daripada ruqyah, doa-doa ruqyah. Maka ketika bagaimana dibelah dadanya secara gaib dan juga dimasukkan cahaya keimanan, meneguhkan keimanan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam proses ruqyah ini ya diawali dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, ya, artinya pembersihan jiwa kita. Maka lebih utamanya daripada bahasan ruqyah ini, ketika kita akan melakukan doa-doa asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, maka didahului dengan apa? Didahului dengan muhasabah terlebih dahulu, introspeksi diri kita. Maka Sayyidina Umar ya ketika menyampaikan hasibu qabla an tuhasab, hisab diri kita sebelum Allah menghisab kita. Maka tata cara ruqyah yang diajarkan oleh para sahabat, ya, ini yang dicontohkan oleh tentunya para sahabat, maka menghisab diri kita dalam artian introspeksi diri kita sebelum melakukan doa ruqyah. Maka dianjurkan untuk muhasabah terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya memahami kelemahan kita, memahami kekeliruan kita, memahami bahwa Allah saja yang memberikan kesembuhan, bukan ayat-ayat Quran yang memberikan pengaruh, bukan peruqyah yang memberikan pengaruh, bukan, namun hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pengaruh. Itulah tentu keberhasilan dalam praktek doa ruqyah. Yang pertama tentunya diawali dulu dengan muhasabah. Setelah muhasabah kemudian dilanjutkan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Pembersihan jiwa kita, ya, dengan mengucapkan asma-asma Allah, dengan mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan muhasabah, introspeksi, juga kita memahami bahwa kita lemah di hadapan Allah, kita banyak salah, banyak dosa di hadapan Allah, maka lakukan tentunya pembersihan terhadap kita. Kita tentu banyak salah dan masalah, kita tentu banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengakui dosa kita, dengan menyadari dosa kita, Allah ketika menutup aib-aib kita, maka akui itulah aib-aib kita. Maka dengan muhasabah terlebih dahulu, melakukan doa perlindungan, ya, perlindungan dengan tadi 3 qul minimalnya dan ditambah dengan ayat Al-Kursi. Itulah bagian dari tata cara bagaimana ruqyah tersebut. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari bagian dari proses daripada tata cara ruqyah, ketika kita sudah muhasabah, kemudian tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, kemudian dibacakan asma-asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, tidak juga kita boleh lupa bahwa kita harus memutuskan pengaruh-pengaruh dari gangguan. Maka dengan ikrar kita, baik yang diucapkan ataupun secara sadar, bahwa kita tidak ingin dipengaruhi, kita tidak ingin dikuasai, maka itulah kunci dari praktek ruqyah. Kenapa? Kalau ketika kita masih memiliki kaitan dengan pengaruh, maka selama itu pengaruh kita akan datang. Artinya apa? Artinya bagian dari pembersihan kita, ya, pembersihan kita terhadap pengaruh-pengaruh. Tidak ingin kita dikuasai oleh pengaruh, tidak ingin kita ada kaitan dengan pengaruh. Jadi dalam artian, maka bersihkan. Apa yang dibersihkan? Baik dari sisi keyakinan yang menyimpang, ataupun dari sisi dosa-dosa kemusyrikan kita, kesyirikan kita, ataupun keyakinan kita terhadap sesuatu hal yang tentunya menggantungkan kepada selain Allah. Maka itu kita sama-sama bersihkan. Bahkan ketika kita menggeser keyakinan kita pada benda, pada jimat, maka itu harus kita terputus. Jadi jangan ada jimat di antara kita. Itulah juga bagian dari proses daripada ruqyah syariah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sesi akhir penutup, kita bisa lakukan dengan cara tentunya saling islah. Ketika kita tentunya dalam kehidupan ini memiliki sangkut paut dengan yang lain, dengan orang-orang yang pernah mungkin kita sakiti, pernah mungkin kita zalimi, pernah kita khianati, ya, maka kita berusaha untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, atau pernah mungkin janjinya belum kita penuhi. Maka islah, ya, bagian dari sesi akhir daripada doa ruqyah, tata cara ruqyah. Maka tentunya mudah-mudahan praktek daripada ruqyah mandiri, praktek daripada bacaan-bacaan yang tadi saya sampaikan tentunya dapat dipahami oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tentunya
Ini bagian yang bisa kami sampaikan, walaupun mungkin banyak hal yang juga ingin saya sampaikan, namun mudah-mudahan walaupun singkat ya kita dapat praktekkan, kita dapat amalkan, kita dapat tentunya jalankan dalam membentengi kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita sayangi. Jangan jadikan kita bagian dari orang-orang yang dipengaruhi oleh gangguan. Maka katakan kita ingin berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat keimanan kita, perkuat ibadah kita, perkuat tentunya keyakinan kita, hanya Allah saja yang memberikan penyembuh. Tidak ada yang memberikan penyembuh kecuali Allah, tidak ada yang bikin kita madarat dan sakit apapun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan waktu dan kesempatan tentunya dapat kita sama-sama membongkar kembali ataupun membahas kembali tentang ruqyah. Masih banyak tentunya pembahasan-pembahasan terkait tentang ruqyah, dan waktu dan kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita dapat bertemu di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam, bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.